Oke pemirsa Level Channel, kembali bersama saya Dr. Firda Damai. Kali ini kita akan bahas mengenai 5 pantangan kalau Anda mau jantung Anda tetap sehat. Ini dia. Pantangan yang pertama, banyak orang yang susah untuk tidur tepat waktu. Jadi Anda sering susah tidur. Ini menjadi tantangan karena untuk jantung Anda sehat, Anda butuh tidur. Jadi kalau malam itu tidur misalkan jam 9, ya jam 9 terus. Nanti Anda bangun jam 5 pagi misalnya, atau jam 4 pagi. Nah ini, tidur yang berkualitas, ini perlu sekali. Kalau tidak bisa, maka digabung juga dengan tidur siang. Tidur siang setengah jam sampai 1 jam ternyata cukup untuk membuat kita sehat dan bugar kembali dan juga mempengaruhi kondisi jantung kita. Gimana tuh pengaruhnya? Karena seorang yang tidur dengan baik, tidur dengan reguler, tidur dengan teratur, dia akan membuat tensi darah dan detak jantung itu juga stabil. Atau orang yang tidurnya tidak teratur juga sering begadang, itu akan menyebabkan tensi tidak stabil. Seringkali hormon stres akan keluar ketika Anda sedang terjaga. Jadi kalau Anda merasa sulit tidur, Anda harus membiasakan diri tidur di waktu yang sama. Lalu Anda mengkondisikan diri untuk tidur, bukan Anda pegang HP sambil ngantuk, lalu Anda mengharap Anda akan tidur karena kecapean, atau Anda sambil nonton TV. Tapi ketika Anda waktunya tidur, Anda masuk kamar, Anda kondisikan waktu senyaman mungkin untuk bisa tidur, jadi memang merencanakan untuk tidur, bukan ketiduran. Sehingga ini perlahan-lahan akan membuat Anda tentunya membiasakan diri terbiasa tidur di waktu yang sama. Kalau Anda nggak bisa melakukan itu, maka Anda sebaiknya mencari cara dan mencari sebabnya kenapa Anda bisa tidak tidur di malam hari di waktu yang sama. Tentu saja banyak yang komen nih pasti. Kalau misalkan tidurnya nggak bisa karena shift atau karena kerjanya malam, itu gimana? Oke, Anda boleh tulis saran Anda sendiri juga dan bagaimana sultan Anda di kolom komen ya. Nomor 2, pantangannya adalah Anda menghindari makanan-makanan berlemak. Ingat ya, makan berlemak ini bukan berarti Anda tidak boleh makan lemak loh ya. Lalu bukan berarti Anda tidak boleh makan daging. Anda boleh makan daging, boleh makan telur. Kuningnya pun sebenarnya bisa. Tapi Anda mesti tahu porsi Anda seberapa. Ketika seseorang meningkatkan kolesterolnya dengan makan daging dan makan lemak-lemak atau makanan yang kita tahu bahwa ini akan meningkatkan kolesterol tubuh, itu memang boleh-boleh saja. Tapi ingat, ada juga namanya kolesterol jahat atau bad kolesterol. Ini LDL yang akan menjadi risiko terjadinya penumpukan plak atau penyempitan pembuluh darah jantung. Ingat, sekali lagi, saya tidak membuat Anda tidak boleh makan daging. Anda boleh makan daging. Bahkan saya menganjurkan pasien saya untuk makan daging. Kalau memang mereka tidak vegetarian atau mereka tidak terhalang karena kepercayaan atau masalah sosial tertentu. Tapi kalau mereka bisa, mereka boleh makan daging, mereka boleh makan telur, mereka boleh makan kuningnya. Tapi ingat bahwa ini juga harus mereka kontrol respon dengan cek kolesterol mereka. Karena sebenarnya sebagian besar itu bisa dicegah tanpa obat-obatan. Mereka bisa membantu dengan mengatur pola makan. Makan daging bisa, mereka imbangi juga dengan makan sayuran. Sehingga kolesterol jahat tidak ikut masuk dan terserap dalam usus mereka. Dan ini juga mencegah kenaikan kolesterol yang berlebihan dan mencegah terjadinya penumpukan plak di pembuluh darah jantung. Nomor 3, Anda hindari makanan yang manis-manis. Jadi Anda boleh makan yang manis, tapi Anda tahu bahwa ini tidak boleh berlebihan. Sebenarnya tubuh kita itu akan mengeluarkan gula tersebut jika Anda pakai beraktivitas. Jadi kalau Anda sehari-hari jarang olahraga, jelas Anda harus meminimalkan konsumsi gula tersebut. Apakah saya melarang Anda makan gula sama sekali? Tentu tidak. Anda boleh makan gula. Ini yang juga sering disalahartikan bagi banyak orang yang dibilang tidak boleh makan gula sama sekali. Nah, kue jajanan pasar itu sebenarnya kan enak dan itu makanan khas Nusantara. Apa tidak boleh makan? Terus bagaimana nasib mereka yang makan dan juga memasak atau berjualan makanan tersebut? Sebenarnya ini bukan tidak boleh. Tapi yang mereka harus ingat adalah ketika mereka makan itu sampai kenyang dan berlebihan itu sangat bahaya. Karena membuat Anda tidak terkontrol kadar gulanya dan tubuh Anda tidak bisa kompensasi. Tidak bisa menetralisir kadar gula yang berlebihan. Kalau Anda makan segigit 2 gigit, Anda menikmati, it's okay. Anda makan 1 potong dan Anda setelah itu olahraga, it's okay. Jadi pilih waktunya. Tips dari saya adalah kalau misalkan saya ingin menikmati makanan yang menurut saya, wah
Ini kayak makan kue lapis gitu ya. Mungkin kue pancong, kue cubit misalnya, pingin nyoba sedikit. Itu kita akan makan satu, kita bagi dua, lalu kita olahraga setelah itu. Jadi kita tahu cara makannya di mana, kapan makannya. Nah, kita usahakan juga bahwa setiap hari sehari-harinya tidak menjadikan makan manis-manis ini menjadi kebiasaan sehari-hari. Tapi kita menikmatinya dengan bertanggung jawab. Artinya, kita tahu porsinya, kita makan untuk mencoba, mencicipi, kita makan untuk menghargai yang memberikan, tapi tidak untuk kenyang dengan makanan tersebut. Nomor 4, pantang makan yang digoreng. Nah, ini sih memang justru berbahaya nih. Ada orang-orang yang justru mereka itu mungkin tidak fair ya. Jadi mereka suka bilang nih, katanya kalau makan gorengan itu boleh, tapi gula nggak boleh. Kenapa? Karena gula itu inflamasi. Kalau gorengan nggak apa-apa. Itu jelas hal yang keliru. Karena sebenarnya betul, gula itu kan inflamasi kalau berlebihan. Gorengan juga sama, sebenarnya kan inflamasi juga. Dan makanan yang digoreng itu kalorinya berlebihan, sehingga dia akan tersimpan juga menjadi lemak. Lemak ini juga tidak baik, karena apa? Dia juga melepaskan hormon inflamasi. Orang yang kegemukan, obesitas, ternyata juga melepaskan hormon inflamasi. Jadi sama aja. Justru itu, kalau tadi kita nomor 3 udah bilang bahwa tidak boleh makan gula yang berlebihan, pantang makan yang manis-manis terlalu berlebihan, kita juga harus bilang bahwa nomor 4, pantangannya adalah tidak makan goreng-gorengan. Kalau misalnya pingin banget nih makan makanan yang digoreng, sebisa mungkin itu adalah yang ditumis, bukan digoreng sebenarnya. Hindari makanan digoreng, karena itu memang justru menjadi sumber terjadinya plak dalam pembuluh darah kita. Apalagi pada orang-orang yang memang sudah jelas punya penyakit jantung. Jadi tahu ya, pantangannya jelas makanan yang digoreng. Apalagi yang digoreng dalam minyak yang begitu banyak. Sampai berenang-renang, sampai minyaknya masih kelihatan di dalam makanan tersebut. Pantangan nomor 5. Kalau Anda ingin jantung Anda sehat, pantang untuk mager. Mesti bergerak, olahraga. Jadi olahraga ini sudah seharusnya orang yang memang mau sehat jantungnya, mau merawat jantungnya, itu wajib memang olahraga. Olahraga jalan kaki yang cepat ya. Jalan cepat itu bagus sekali. Kalau bisa jogging, jogging boleh saja. Kalau ada yang mampu berenang, berenang. Ada yang bisanya naik sepeda, naik sepeda. Ini dilakukan continue. Anda bisa angkat beban juga. Jadi, olahraga ini penting untuk orang yang ingin menjaga jantungnya. Bahkan ketika Anda juga punya penyakit jantung, dan memang telah mengkonsumsi obat-obat jantung, itu juga tetap perlu. Jadi, Anda boleh lihat di video saya sebelumnya, ada juga olahraga untuk orang-orang yang memang sudah dibilang ada penyakit jantung. Orang yang punya tekanan darah tinggi, itu bisa berkurang obatnya. Bahkan bisa lepas obat sampai tekanan darahnya normal, kalau dia rutin olahraga. Tentu tidak pada semua kondisi tekanan darah tinggi atau hipertensi, tapi pada kondisi tekanan darah tinggi yang masih ringan. Orang yang punya kolesterol tinggi juga bisa turun kolesterolnya dengan dia rajin olahraga. Dengan catatan, dia tidak punya gangguan metabolisme atau gangguan kelainan abnormalitas metabolisme kolesterol sejak lahir. Jadi tadi 5 pantangan yang Anda harus ketahui kalau Anda ingin jantung dan pembuluh darah Anda tetap sehat. Yang pertama, pantang begadang. Yang kedua, pantang makan makanan yang berlemak. Yang ketiga, pantang makan manis berlebihan. Keempat, pantang makan makanan yang digoreng. Yang kelima, pantang mager. Anda punya pengalaman apa mengenai pantangan-pantangan ini? Boleh tulis kolom komen, saya pasti akan bahas dalam video selanjutnya. Subscribe dulu ya, supaya Anda tidak ketinggalan info-info menarik dan yang pastinya penting untuk Anda.